Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI. Ya, Ganjar menyebut itu adalah hak politik Kaisang sebagai warga negara Indonesia. Mas Kaisang Pak bergabung dengan PSI kemarin, kapan Pak? Dalam politik itu semua orang punya hak berdemokrasi. Ya, jadi bolehlah, silakan siapapun. Pemirsa, apakah bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ke PSI menjadi pertanda ketidakharmonisan hubungan antara sang ayah dengan PDI Perjuangan? Ya, Kaisang Pangarep telah mematahkan trah politik keluarga Jokowi yang selama ini bersama PDIP. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung peneliti sekaligus pakar politik Muhammad Kodari dan juga bergabung secara virtual pakar semiotik Acep Iwan Saidi. Selamat petang, Bang Kodari, Kang Acep. Selamat petang. Ya. Saya terlebih dahulu ke Bang Kodari ini yang sudah hadir di studio. Kita sudah melihat ya bahwa Kaisang ini putra bungsu dari Pak Jokowi ini masuk ke PSI. Membacanya seperti apa? Ini kan artinya mematahkan tradisi keluarga Presiden Jokowi yang biasanya merupakan kader dari PDIP, Bang. Ya, kita kalau sebagai orang di luar kan cuma bisa menduga-duga ya, menebak-nebak. Dan karena itu menurut saya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa memang ini adalah inisiatif dan kemauan seorang Kaisang ya. Dia kan mengatakan ini partai anak muda, dia pengen anak muda itu di Indonesia dalam politik itu aktif, bukan cuma pasif. Dan ya dia mungkin terilhami oleh partai Move Forward di Thailand, partai anak muda yang dalam pemilu baru-baru ini menang begitu ya, walaupun ketua umumnya gagal menjadi Perdana Menteri karena di sana kan sistemnya parlementer begitu. Jadi ya bisa dianggap ini sebagai sebuah eksperimen politik atau sebuah aspirasi politik, sebuah idealisme politik dari seorang Kaisang Pangarep begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bukan mustahil juga ini bagian dari katakanlah perimbangan politik atau kode-kode politik yang mau diberikan oleh keluarga Pak Jokowi begitu terhadap Pilpres 2024. Kita tahu bahwa ya Bobi misalnya, lalu kemudian Gibran sudah keluar video ya dukungan kepada Ganjar misalnya begitu. Sementara saya pribadi memang melihat bahwa Pak Jokowi ini pada hari ini calonnya itu sebenarnya dua orang yang sama-sama mengusung slogan keberlanjutan atau keberlangsungan begitu versus Mas Anies yang perubahan. Nah, dua orang itu kan Ganjar dan Prabowo begitu. Jadi mungkin melihat PSI-nya ini arah anginnya sudah ke Prabowo. Nah, nanti karena Kaisang di PSI ketika nanti sudah deklarasi resmi PSI, maka kemudian nanti ya Kaisang katakanlah akan kampanye juga atau diasosiasikan juga dengan Prabowo. Jadi ini kalau perspektifnya katakanlah pemilu 2024. Tapi bisa juga ada kemungkinan ketiga lagi, ini perspektifnya panjang gitu. Perspektifnya panjang bahwa keluarganya Pak Jokowi ini mungkin perlu rumah politik ya, rumah politik untuk kiprah-kiprah politik di masa depan. Jadi beyond 2024 yang akan datang begitu. Kita tahu bahwa misalnya Mas Gibran, Mas Bobi ini kan sebetulnya masih di awal-awal karirnya begitu. Pak Jokowi sendiri ya mungkin saya lihat perspektif politiknya itu walaupun beliau selesai misalnya 2024, tetapi peran dan pengaruhnya itu mau beyond 2024 gitu kan. Beliau selalu berulang kali mengatakan bahwa Indonesia itu harus jadi negara maju 2024. Kemudian menuju negara maju itu sudah ada rute-rutenya. Nah, jangan keluar dari situ. Indonesia mah jangan sudah kuliah lalu kemudian melorot jadi SD, SMP, SMA lagi. Ya pemilu kepemimpinan nasional 2024, 2029, 2034 itu penting sekali. Jadi bisa saja bahwa keluarga Pak Jokowi ini punya perspektif jangka panjang bahwa perlu rumah politik yang baru katakanlah begitu. Karena kita tahu bahwa kalau bicara PDI Perjuangan itu pemilik saham tunggalnya adalah keluarga Bung Karno, dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ada keterbatasan ruang yang besar lah di PDI Perjuangan. Jadi saya kira mungkin paling tidak tiga kemungkinan itu yang bisa kita diskusikan lah. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Kang Acep. Kang Acep, politik ini adalah bahasa simbol. Di antara tiga kemungkinan itu yang mana yang paling kuat? Apakah menunjukkan bahwa putus trah dengan PDIP atau menunjukkan dukungan kepada siapa calon wakil presidennya atau menunjukkan bahwa ini adalah rumah masa depan bagi politik keluarga Joko Widodo untuk beyond 2024, Kang Acep? Ya, terima kasih.
saya mungkin akan lebih ke yang kedua tadi ya, tentang bagaimana strategi politik Pak Jokowi. Tapi saya kira saya harus menjelaskan nalarnya untuk sampai kepada titik itu ya. Yang pertama, tindakan Kaisang kemudian memilih PSI secara semiotik kita bisa baca dari dua perspektif ya. Perspektif yang pertama, tindakan ini merupakan kode indeksikal ya, bahwa keluarga Jokowi adalah keluarga yang demokratis ya, bahwa Pak Jokowi membiarkan anak-anaknya untuk menentukan pilihannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga demokratis, dan itu dijelaskan oleh Pak Jokowi tadi. Kalaupun dia tidak menyetujui, maka Kaisang akan berjalan sendiri kan gitu ya. Jadi itu. Kemudian perspektif yang kedua, ini adalah tanda indeksikal deviasi sebetulnya ya. Deviasi dari dua hal. Yang pertama adalah etika politik ya. Ranah yang pertama etika politik. Kita tahu bahwa PDIP itu mengatakan bahwa keluarga kadernya itu tidak boleh memilih di partai selain PDIP. Nah, betul bahwa Kaisang sudah bukan menjadi keluarga inti Pak Jokowi. Akan tetapi kita lihat juga bagaimana kartu tanda anggota itu juga diberikan di rumah Jokowi. Saya kira ini juga merupakan satu penanda bahwa Kaisang tidak pernah bisa dilepaskan dari Jokowi. Ya, jadi pada titik itu sebetulnya itu kode yang diberikan Jokowi. Ya, jadi etika politik ini menurut saya sedang diganggu oleh keluarga itu. Jadi dia keluar dari etika politik yang dicanangkan oleh PDIP. Yang kedua adalah etika kultural ya. Sebagai orang Jawa, menurut saya agak kecil kemungkinannya Kaisang sebagai keluarga presiden yang dia tahu bahwa ayahnya di PDIP untuk memilih keluar dari PDIP. Saya agak kurang yakin kalau budaya Jawa mendukung ini, ya. Jadi ini tindakan deviatif. Nah, jadi menurut saya itu menjadi tidak mungkin ya. Jadi, nah pertanyaannya kemudian mengapa itu dilakukan? Nah, karena menurut saya ada sesuatu yang tidak normal ya. Jadi kalau normal itu tidak mungkin dilakukan ya. Nah, ini dilakukan karena ada yang tidak normal. Apa yang tidak normal itu? Yaitu kepentingan. Menurut saya. Di sinilah saya ingin katakan, saya ingin menjelaskan nalarnya. Dengan ini maka tindakan Kaisang memilih PSI adalah merupakan bagian dari strategi politik Pak Jokowi ya. Jadi itu kodenya ya, itu kodenya. Jadi sekali lagi ini tidak bisa dilepaskan dari situ. Mas Kodari tadi sudah menjelaskan, ketika Kaisang memilih PSI, maka pemilih Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi dengan sendirinya akan tergerus kepada Kaisang, dan itu artinya ke PSI. Dan kita tahu hubungan PSI dengan PDIP renggang gitu ya. Sementara di sisi lain dengan Prabowo sangat dekat. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa menguatkan tindakan enigmatif dalam perspektif semiotik ya, yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kan selalu memberikan ketegangan. Beliau itu lebih mendukung kemana? Nah, kalau kita lihat step by step, maka dukungan Pak Jokowi sekali lagi itu menunjukkan lebih cenderung kepada Pak Prabowo. Ya. Nah, ini ya saya kira itu soalnya. Jadi saya menyimpulkan dengan itu, maka tadi yang dikatakan Bang Kodari nomor 2 itu yang lebih kuat gitu ya, bahwa ini adalah bagian dari strategi politik Pak Jokowi. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ini memutus trah keluarga Pak Jokowi di PDIP? Kita harus lihat ke sejarah bagaimana Pak Jokowi masuk PDIP pada tahun 2004 dan 2005. Saya kira Pak Jokowi bukan kader ideologis PDIP. Ya. Pak Jokowi masuk ke PDIP itu juga karena kepentingan politik. Jadi bukan di wilayah ideologis. Ya. Jadi Pak Jokowi waktu itu sebelum ke PDIP, bukankah cerita beberapa yang disampaikannya juga dan didukung oleh beberapa informasi dari pihak lain, bahwa Pak Jokowi sebetulnya awalnya tidak di PDIP, kemudian dia bertemu dengan FX Hadi Rudiatno pada saat itu, dan kemudian dicalonkan PDIP menjadi calon wali kota Solo. Jadi memang Pak Jokowi bukan kader ideologis. Dengan begitu, maka Pak Jokowi itu tidak punya kepentingan untuk membangun trust di PDIP.
ya, bahwa kemudian dua kakak, satu anaknya dan satu mantu itu kemudian juga dengan PDIP, saya kira itu juga pertimbangannya adalah pertimbangan politik praktis. Oke. Saya kira begitu. Baik, Ya. menarik bahwa mengatakan Kaisang ini tentunya tidak bisa terlepas dari Pak Jokowi dan ini jangan-jangan dugaan dari Kang Acep ini merupakan strategi politik dari Presiden Joko Widodo. Apakah mungkin Bang Kodari juga melihatnya seperti itu? Artinya kalau betul Kaisang ini masuk ke PSI, yang kecenderungannya mendukung